Amerika kan pasti akan didukung sama sama negara-negara OECD lainnya atau negara-negara maju lainnya. Nah, kemudian akhirnya kita nggak tahu nasibnya Jinping ini bagaimana. Apakah dia masih berkuasa di Cina atau hanya sebagai simbol, tapi yang berkuasa ini kelompok partai, atau malah sudah lari Pak Paul. Nah, ini yang kita belum tahu. Karena hampir 2 minggu ini Jinping menghilang. Ya, hampir seminggu lebih dia menghilang. Nah, sepertinya kelihatannya pertarungan di internal Partai Komunis Cina itu sangat kuat. Dan kalau Jinping tidak hati-hati, dia akan terguling. Bukan orang bodoh gitu. Nah, kalau China ya seperti yang kita tahu, China kenapa dia nemanin Iran? Dia punya kepentingan untuk dapat pijakan kaki di Timur Tengah, terutama Suriah dengan Iran, supaya dia bisa punya pijakan kaki di sana. Nah, ketika posisinya Suriah masih kuat, Iran masih kuat, dia membina hubungan baik dengan Iran dan Suriah. Tetapi ketika Iran terpojok dengan kondisi sekarang ini, apakah Cina membantu? Tidak. Kenapa? Cina juga tidak mau merusak hubungannya dengan negara Arab Sunni yang menjadi langganan dia untuk beli minyak gitu. Jadi Cina itu skala ekonominya kan besar. Dia membeli minyak itu bukan hanya dari Iran, dia beli banyak dari negara-negara Arab. Demikian juga gas alam gitu. Jadi jadi nggak semudah yang dibayangkan oleh para pengamat di Konoha ini. Ombung langsung, Ombung Toba, lalu Pak Teddy. Silakan, Ombung. Ombung, masuk. Tes suara Pak Paul. Tes suara. Apakah terdengar Pak Paul? Ya, bagus, berdu. Bagus. Nah, ini ada 2 topik sebetulnya Pak Paul yang angkat tadi. Pertama yang mengenai perang Hamas melawan ini, Israel melawan orang sebelah ini. Yang kedua mengenai BRICS gitu. Oke, jadi saya bahas BRICS dulu ya. Nah, kita lihat sekarang presiden kita lagi ke Brasil, ke acara BRICS ya. Jadi BRICS ini sebetulnya tujuannya didirikan apa? Kita harus lihat dulu Pak Paul. BRICS ini tujuannya didirikan sebagai salah satu organisasi penyeimbang pengaruh Barat, terutama pengaruh Amerika dan negara-negara G7 ataupun OECD. OECD itu yang kemarin negara-negara maju. Nah, kemudian pada waktu itu 2 negara utama, yaitu Rusia dan Cina, itu mendirikan BRICS ini sebagai apa? Sebagai bentuk perlawanan dalam soal tatanan ekonomi. Kita belum bicara militer ya. Perlawanan dalam tatanan ekonomi dunia baru gitu ya. Jadi tujuannya BRICS ini nanti akan membentuk satu blok perdagangan, satu tatanan yang baru. Nah, pada akhirnya nanti mereka ini akan menyusun membuat sebuah mata uang yang baru, ya, mata uang bersama anggota-anggota BRICS ini. Untuk mengimbangi apa? Untuk mengimbangi dolar Amerika. Jadi ceritanya BRICS ini adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ekonomi Amerika. Termasuk ya mungkin dominasi politik maupun dominasi kekuatan politik dan militer ya, geostrategi juga gitu. Nah, ini didirikan untuk itu. Tapi coba perhatikan media-media hari ini tentang BRICS. Putin tidak datang, dia hanya memberikan kata sambutan lewat online. Xi Jinping juga tidak datang. Kelihatannya Jinping lagi goyah posisinya di Partai Komunis Cina, digoyang oleh kelompok-kelompok yang anti dengan dia gitu. Ya, salah satunya adalah ada banyak faksi-faksi di dalam Partai Komunis Cina gitu ya. Salah satunya adalah kelompoknya Hu Jintao, presiden yang tahun lalu. Nah, kenapa? Mereka melihat Jinping ini kebijakannya itu menyebabkan turbulensi bagi Cina, turbulensi ekonomi maupun turbulensi politik. Pertama, kenapa? Jinping melayani pertarungan tarif dan perang tarif ini dengan Trump, dan ini menurut orang-orang di Tiongkok ini membahayakan perekonomian Cina dalam jangka panjang gitu, bisa merugikan gitu. Karena Amerika kan pasti akan didukung sama negara-negara OECD lainnya atau negara-negara maju lainnya.
Nah, kemudian akhirnya kita nggak tahu nasibnya Jinping ini bagaimana. Apakah dia masih berkuasa di Cina atau hanya sebagai simbol, tapi yang berkuasa ini kelompok partai, atau malah sudah lari Pak Paul. Nah, ini yang kita belum tahu. Karena hampir 2 minggu ini Jinping menghilang. Ya, hampir seminggu lebih lah, seminggu lebih dia menghilang. Nah, sepertinya kelihatannya pertarungan di internal Partai Komunis Cina itu sangat kuat. Dan kalau Jinping tidak hati-hati, dia akan terguling. Yang kedua, kita lihat, eh, akhirnya OECD ini nggak ada yang dua negara besar ini. Yang ada cuma tinggal Brazil, India, sama apa? Sama ya Brazil, India, Afrika Selatan, terus kemudian juga ada beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Nah, kalau dilihat-lihat di sini yang negara besar yang ikut cuma Indonesia sama India gitu. Nah, sebetulnya kalau dilihat bentuk perlawanan terhadap tatanan ekonomi dunia barat ini dari situasi yang sekarang ini sudah melemah Pak Paul. Kalau nggak bisa dikatakan sebenarnya sudah nggak ada apa-apanya ini BRICS ini gitu ya. Sudah nggak ada yang bisa diharapkan lagi. Kenapa? Putin juga kenapa nggak datang kita juga masih bertanya-tanya kenapa. Apakah dia tidak berani terang-terangan memimpin BRICS ini untuk melawan Amerika dan negara-negara Barat, itu juga kita nggak tahu. Karena bagaimanapun Amerika maupun Cina itu pasti akan berpikir kepada kepentingan nasionalnya masing-masing, ya. Nah, ini yang belum jelas ini. Sementara presidennya Indonesia ke sana ini ya akhirnya cuma ya gimana ya? Ada tadi pengamat pengamat ini Profesor Doktor Kompresor bocor juga katanya gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kedatangannya Pak Prabowo untuk mengambil alih bahwa Indonesia itu penting nanti sebagai ini karena nggak ketiadaan Rusia dan Cina gitu. Ya mungkin kalau sekedar menghibur atau menambah semangat sih boleh-boleh aja, tetapi realitasnya bahwa BRICS ini sepertinya kekuatannya tidak sekuat yang dibanggakan gitu. Padahal kemarin dulu itu Bu Kony baru bilang, biasanya kalau blok ekonomi akan ada blok militer di belakangnya gitu. Nah, ini juga Bu Kony juga kali ini mungkin agak kecewa ya, karena analisisnya juga gagal gitu ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang perang. Iran ya sudah seperti Pak Paul sering katakan, sudah nggak ada apa-apanya lagi. Rusia dan Cina tidak mau bantu Iran. Ya, Rusia hanya bantu akan menjadi juru damai. Cina juga sama. Kita akan mendamaikan. Rusia tidak berani memberikan pasukan, ataupun dia memberikan sistem pertahanan S-400 rudal rudal pertahanan udaranya kepada Iran. Kenapa? Ya, dia takut juga dia punya rudal ini akan nanti teknologinya jatuh ke Cina, walaupun sesama ini ya. Ternyata sesama negara satu satu kubu ini rupanya ada persaingan juga gitu. Kemudian Rusia juga tidak mau mencederai hubungan hubungan baiknya dengan Israel dan dengan negara-negara Barat. Kemitraan strategisnya itu ada dalam soal ekonomi dan soal dagang. Ya kita tahulah kemarin kan bahwa di Rusia juga banyak Yahudi-Yahudi kaya yang menjadi motor penggerak ekonomi Rusia. Jadi mimpinya para kadruners dan para pengikut ini sebelah ini untuk mengadu domba Rusia dengan Amerika dan Barat itu gagal. Kenapa? Ya karena nggak mungkin gitu ya. Kenapa? Basicnya mereka ini ya tetap kembali lagi ke value-nya, ke worldview-nya budaya Judeo-Kristiani. Satu itu. Dan kemudian juga Rusia nggak mau dimanfaatkan. Putin bukan orang bodoh gitu. Nah kalau China ya seperti yang kita tahu, China kenapa dia nemanin Iran? Dia punya kepentingan untuk dapat pijakan kaki di Timur Tengah, terutama Suriah dengan Iran, supaya dia bisa punya pijakan kaki di sana. Nah, ketika posisinya Suriah masih kuat, Iran masih kuat, dia membina hubungan baik dengan dengan Iran dan Suriah. Tetapi ketika Iran terpojok dengan kondisi sekarang ini, apakah Cina membantu? Tidak. Kenapa? Cina juga tidak mau merusak hubungannya dengan negara Arab Sunni yang menjadi langganan dia untuk beli minyak gitu. Jadi Cina itu skala ekonominya kan besar. Dia membeli minyak itu bukan hanya dari Iran, dia beli banyak dari negara-negara Arab. Demikian juga gas alam gitu. Jadi jadi nggak semudah yang dibayangkan oleh para pengamat di Konoha ini, Profesor Doktor Kompresor bocor untuk mengatakan bahwa Cina dengan Rusia
akan membantu Iran gitu ya, akan terjadi perang dunia ketiga. Nah, sekarang kita sudah melihat dan membuktikan sama-sama bahwa itu adalah ucapan kosong dan mimpi di siang bolong. Tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Karena apa? Masing-masing baik Rusia maupun Cina punya kemitraan strategis. Nah, kalau kita bicara Korea Utara, ya paling dia bantu kirim teknologi persenjataan. Tapi Korea Utara nggak akan mau mengirim pasukan. Kenapa? Ya, Korea Utara juga sibuk di bantu Rusia di Ukraina. Nah, kemudian satu ini Pak Paul, ini juga penting, mungkin ada kaitannya dengan topik Pak Paul hari ini. Kenapa Rusia, Cina, dan Korea Utara bisa saling bantu memberikan pasukan, tetapi untuk Iran mereka tidak melakukan itu. Kalau saya melihat begini Pak, ini analisa ya, mungkin kita bisa beda pendapat atau orang lain bisa beda pendapat. Rusia, Cina, dan Korea Utara sudah pernah berperang bersama-sama untuk melawan Amerika pada waktu kapan? Satu, pada waktu perang Korea. Itu yang jelas ya. Kemudian pada waktu perang Vietnam, mereka bantu Vietnam Utara dari belakang lewat negara Laos, lewat Cina juga. Nah, ada kesamaan ideologi mereka di masa lalu, yaitu sama-sama komunis. Nah, Cina maupun Rusia, ya, kalau dulu Uni Soviet, itu tetap memandang faktor pembeda dia dengan Iran itu apa? Bagi Rusia dengan Cina, ideologi Islam yang ada di Iran atau pemerintahan teokrasi, model pemerintahan ketuhanan berdasarkan agama atau berdasarkan syariah yang ada di Iran, itu nggak cocok dengan ini. Dengan ya apa ya, dengan ideologi yang dulu dan masih walaupun sekarang nggak dinyatakan secara jelas, bagaimanapun ideologi sosialisme dan komunisme masih tersisa di Rusia maupun di Cina. Jadi mereka tetap, kalaupun mau bekerja sama dengan Iran, pasti ragu-ragu dan setengah hati. Kenapa Pak Paul? Karena faktor ideologi ini, ya. Rusia pernah punya masalah dengan Islam di mana? Di Dagestan sama di Kazakhstan, di Dagestan sama di itu, di salah satu negara di selatan itu. Kemudian China di masa Jinping ini juga dengan Uighur. Jadi mereka ini sangat hati-hati terhadap ideologi sebelah ini. Gitulah kira-kira Pak Paul. Jadi kalau mau mengharapkan bahwa Rusia dengan Cina akan membantu Iran all out, nggak mungkin. Karena mereka juga takut. Tapi jangan salah, Rusia dan Cina membantu Korea Utara, ya. Dan itu nggak ada perhitungan. Kenapa? Sudah kita lihat pada waktu perang Korea, ya. Bahkan mereka berhasil mengembalikan pasukan PBB yang tadinya sudah menguasai Korea Utara kembali ke garis lintang 38 derajat itu yang merupakan perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi kalau mau dikatakan seperti para pengamat yang mabuk agama di Konoha ini bahwa katanya nanti Rusia dengan Cina akan membantu Iran untuk memerangi Amerika dan Israel gitu ya, atau memerangi dunia Barat, jauh Pak Paul. Sekarang kita udah lihat buktinya sama-sama. Tidak segampang yang dikatakan mereka itu untuk terjadi perang dunia kedua. Rusia juga nggak mau perang dunia ketiga gitu. Cina juga nggak mau. Bagi mereka yang penting adalah kepentingan ekonomi. Ini BRICS ini juga sama. Kita lihat sampai di mana kedua negara besar itu akan tekun dengan organisasi yang sebetulnya diinisiasi oleh mereka sendiri, yaitu BRICS ini. Bisa-bisa nanti ini ya melempem gitu ya, mundur. Kalaupun tidak bubar, tapi ya paling begitu-begitu aja Pak Paul gitu. Nggak akan bisa berkembang. Oke, itu dulu Pak Paul. Saya udah buka ruang diskusinya, bisa teman-teman bahas dari sudut pandang mana aja. Terima kasih Pak Paul. Iya nih, ini harusnya Pak Teddy dulu, tapi ini Ulala angkat resen sebentar deh ya, Ulala dulu deh. Nih. Ulala silakan. Salam, Pastor. Iya, Semuanya diberkati. Dengar ya. iya, Ulala. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Om Pung. Kalau saya melihat, ya, memantau, Om Pung ini spesialisnya mungkin politik, ya.
Kalau saya lebih aspek ekonomi, sosial, psikologi. Amerika itu negara yang sudah teruji berabad-abad. Satu. China, Rusia juga masih belajar dari Amerika ini. Kenapa? Benar yang Pastor katakan. Miliknya Amerika itu adalah Yahudi, bangsa Yahudi. Itu nggak lepas secara psikologi, filsafat, apa. Kenapa? Ekonomi Amerika itu banyak loh membantu. Tapi China, Rusia apa? Ini fakta loh kita bicara, data-data. Ini kan seperti ibarat magnet. Ya, bagaimana improvisasi di dunia mempengaruhi, saling mempengaruhi, tarik-menarik seperti magnet. Apa break ini kan? Break ini kan benar yang dikatakan Om Pung Toba secara politik. Tapi tidak semudah itu. Contoh, Euro saja, Inggris saja mundur. Ada apa? Benar, Xi Jinping, Putin nggak hadir. Artinya ada faktor weak point. Jadi saya selalu katakannya, SWOT analysis. Sekarang kan apa namanya yang terbaru itu saya lupa yang si Pak Tobing marah-marah sama saya yang modern terbaru sekarang. Era tahun 2000-an, 80-an. Jadi EPI daripada negara Amerika ini sudah teruji kapasitas, ya kan, kontribusi, karakter. Memang banyak dunia membenci dia seolah-olah dianggap seperti Yahudi, stigma. Ini kan stigma, ya kan? Karena mereka tidak langsung ke lapangan, hanya mendengar katanya. Tapi kalau melihat, mendengar, kan bisa dirasakan oleh seperti Pak Teddy, Pak Andi, dan lain-lain. Kita bisa lihat kok negara-negara Amerika itu kan humanitariannya kan luar biasa, kemanusiaannya. Walaupun ada sekarang karena ekonomi banyak gembel bamburan di terutama negara seperti New York apa segala macam karena faktor ekonomi, implikasi impact daripada bencana COVID kemarin. Kalau kita lihat ini breaknya kan utamanya kan lebih banyak politisnya, ekonomi. Nah, ya kan. Aspek makronya yang saya katakan kalau Om Pung Toba itu mikronya. Dari aspek narrow spektrum Om Pung Toba benar. Apanya? Broad spektrum. Kalau saya narrow spektrum, lebih sempit. Jadi intinya kita harus sadar bahwa Amerika ini mulia tujuannya. Uang saja sampai ditulis itu kan. Karena Tuhan. Jadi kalau kita lihat bangsa Amerika ini bangsa besar, penduduknya nomor 3 di dunia, dulu Cina, India, sekarang India, Cina, Amerika, ya kan? Indonesia yang keempat. Improvisasi di dunia ini kan luar biasa tuh. Saking luar biasanya orang, maaf ya, saya katakan, orang jelek selalu menjelek-jelekan orang cantik. Orang miskin suka menjelek-jelekan orang enggak pernah orang kaya menjelek-jelekan orang miskin, orang cantik apalagi menjelek-jelekan yang jelek. Ini realitas hidup. Jadi ekonomi itu ada demografi, segmennya demografi, psikologi, ya kan. Jadi faktor psikologi ini yang paling kita harus sadari, sangat-sangat menentukan. Apalagi kalau kita lihat sekarang ada ilmu gramofologi. Gramofologi itu di atas lebih berkualitas, subnya kan, bukan psikologi ya. Payungnya tuh lebih luas. Tapi gramofologi daripada bangsa Amerika ini kan, ya kalau di dalam dagang, biasalah kan. Saudara aja kita berdagang, saudara kandung aja berkompetisi. Itu wajar. Tapi rasionalitas itu kan tetap berjalan, bukan emosional. Ini kan kalau kita lihat kan ancam-mengancam. Ya si Donald Trump ini kan dari sejak zaman berdiri negara Amerika ini memang ya super power sekali. Coba kita lihat hebatnya Ronald Reagan ribut dengan Gorbachev. Hancur Uni Soviet kan. Jadi dendam kesumat si Putin ini pasti ada. Makanya kurangnya dia hajam. Itu lain cerita. Dia punya menghimpun NATO. NATO ini
Di Barat kan luar biasa kan. Kenapa mereka mangut? Bukan orang bodoh itu. Eropa, Jerman, Amerika, apa, Belanda, ya kan, Prancis, Kanada, Inggris. Kenapa mereka itu manut sama otak mereka itu kan bukan bodoh, bukan kacang-kacangan kan. Artinya partainya saja sendiri hanya dua. Itulah hebatnya negara ini kan. Soal terjadi faksi-faksi wajar, pakar Republik faksinya ada kok, itu dinamika wajar. Demikian juga Demokrat kan. Kalau kita lihat perkembangan dari masa ke masa bangsa Amerika ini, utangnya paling banyak, itu betul. Namanya kan banyak donasinya luar biasa kemana-mana. Indonesia aja dapat. Ya kita gereja, bisnis, negara pun dia bantu, bencana, segala macam. Duluan dia sebagai superpower. Karena dia ciptakan bagaimana how to proud, ya kan, bagi Amerika, bangga kebanggaan mereka itu. Jadi mereka itu bangga sebagai I am Amerika. Itu kan luar biasa itu. Itu kan filosofinya, maknanya kan luar biasa. Artinya kalian hina-hina saya kan karena kaitkan sama bangsa Yahudi. Demikian sementara, nanti saya lanjutkan. Kita dialog. Lanjutkan Oke, kawan-kawan. Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Halo, Musta. Shalom, shalom. Salam, salam. Hmm.